Halo Sobat Kabarto, ketemu lagi di Kabarto YouTube channel dengan gue Rio Fajar. Kali ini kita sendirian dan akan ngebahas mobil yang bener-bener kayak lagi hype banget. Ini kalau lihat di belakang kan ada kata-kata RS ya, pasti dari Honda. Nah, jadi Honda itu bikin RS itu singkatannya dari road selling. Intinya Honda pengen pemilik mobil tuh dia kayak bener-bener nyaman mengendarai mobil Honda dan dia kayak pengen menyenangkan, fun to drive lah. Nah, kalau selama ini buat penggemar Honda pasti sering lihatnya kan di Brio, di Mobilio, termasuk di Honda Jazz. Nah, kabar sedihnya Honda Jazz harus berhenti produksi. Jadi Honda Prospect Motor, APM-nya mobil Honda di Indonesia, dia menghentikan produksi Jazz, tapi akhirnya memasukkan generasi barunya. Jadi hatchbacknya Honda, kalau dulu kita selalu ngelihatnya Honda Jazz, Honda Jazz, Honda Jazz. Nah, hatchback terbaru Honda ini adalah Honda City Hatchback. Mobilnya akan seperti apa? Ayo mari kita lihat. Nah, ini dia nih mobilnya, beda banget kan? Jadi kalau selama ini kita ngelihat hatchbacknya Honda tuh kan Honda Jazz ya. Nah, mindsetnya harus sedikit berubah nih. Sementara kan dari dulu kita tahu Honda City terkenalnya dia punya versi sedan. Makanya ini emang generasi pertamanya Honda City hatchback. Kalau hatchbacknya Honda tuh Honda Jazz dia mulai dari GD ke GE, GK. Nah, kali ini varian terbaru Honda City hatchback, Honda Jazz yang kode bodinya GR yang udah launching di Jepang itu nggak masuk sini. Penggantinya di Indonesia ini Honda City Hatchback RS. Nah, kalau kita lihat tampilan depannya, satu yang pasti mukanya udah sporty banget. Jadi emang gue ngerasanya Honda City Hatchback ini, kalau nih kalian googling Honda Jazz yang kode bodinya GR di Kabarto juga ada sering ditulis, itu tampilannya menurut gue tuh lebih elegan gitu, lebih terasa lebih kelihatan mewah gitu. Nah, sementara di Honda City Hatchback ini tampilannya menurut gue emang ya kayaknya dia balik ke fitrahnya Honda, bikin hatchback yang emang karakternya sporty. Kan Jazz dari dulu bahkan terkenal di balap touring kan, balap touring Indonesia dia kepake banget gitu loh. Nah, Honda City Hatchback ini dia karakternya emang sporty banget. Coba kita lihat ya. Yang pasti ini emblemnya, ada emblem RS. Nah, kalau kita lihat grillnya itu tebel banget garisnya, jadi dia garis horizontal tebel banget. Pembedanya emblem RS, di bawahnya ada aksen honeycomb-nya. Nah, karakter sportinya kan ya kalau honeycomb pasti dari dulu di dunia mobil balap tuh dia banyak lah grill-grill model honeycomb. Lucunya adalah nih Honda dia bikin ini di bawah, bagian bawah bumper ini apron ada aksen kayak karbonnya gitu. Jadi ini detail menarik dan pasti kepake banget nih sama anak-anak muda. Apalagi biasanya pemilik Jazz lama kan seneng modif. Nah, City Hatchback ini gue yakin banget pasti bakal kepake banget dan bakal banyak dimodif sama anak-anak muda masa kini lah. Nah, kalau kita lihat garis lampunya dia kan kalau Honda City Hatchback dia memanjang begini, lampu udah full LED ya semuanya ya. Jadi ini mulai dari fog lamp sama lampu utama termasuk DRL-nya dia udah LED, dan karakter sportinya itu emang kelihatan banget. Karena dia desainnya kayak tipis gitu memanjang. Kalau kita googling Honda Jazz dengan kode bodi GR itu, dia lampunya tuh kayak besar gitu, oval, makanya lebih kelihatan elegannya. Kita lihat dari samping. Nah, kalau kita lihat dari samping, garis bodinya emang sedikit beda. Jadi dia lebih pendek. Panjangnya Honda City Hatchback RS ini dia 4,3 meter dengan lebar 1,7 dan tingginya hanya 1488 mm. Jadi emang lebih rendah dibanding Honda Jazz, plus tapi lebih panjang dibanding Honda Jazz juga. Makanya karakternya bakal sporty banget, apalagi wheelbase-nya 2600 mm emang lebih panjang dibanding Honda Jazz. Makanya karakternya pasti akan sporty banget. Kita lihat peleknya. Dia pakai pelek 16 inci. Bannya 185 55 16. Karakter sportinya dia modelnya multi palang.
dan two tone, tapi two tone-nya kalau biasa kan pelek-pelek two tone itu dia kombinasinya antara silver dengan hitam. Nah, kalau di sini dia warnanya hitam glossy gitu seperti warna gunmetal, tapi lebih mengkilap dengan warna hitam, bener-bener hitam murni gitu. Jadi emang menurut gue ini karakter peleknya kelihatan sporty banget, mulai dari desainnya dengan pemilihan warnanya. Nah, varian RS dia pakai spion warna hitam. Habis itu kita lihat ke belakang. Nah, ini kalau kita lihat yang paling kelihatan adalah garis atap di pilar C-nya. Jadi dia lebih landai. Kalau kita kebayangkan Honda Jazz dari zaman dulu tuh, mulai dari GD, GE dan GK, jendela belakang itu pasti lebih curam kan. Nah, kalau di City Hatchback ini dia garis atap itu lebih landai. Jadi makanya dia pilar C-nya ini bisa lebih tebal gitu. Nah, balik kita ikut lagi, lanjut. Tampilan belakangnya makanya kelihatan beda banget. Lampu, kalau kita lihat Honda Jazz dari zaman dulu kan dia lampunya modelnya besar gitu kan, dan ke atas kalau di GK-nya. Nah, kalau di sini dia modelnya tipis gitu, horizontal dan lebih tipis. Jadi emang menyesuaikan lampu depannya yang karakternya tipis dan memanjang. Nah, ini juga karakternya dia tipis memanjang. Emblem RS sebagai penguat karakter sportinya. Dan yang balik lagi kayak tadi gue bilang, kalau di depan kan ada aksen karbon, di belakang kita juga lihat, nah ini aksen karbon nih. Dia model diffusernya kayak ada honeycombnya, tapi ini emang nggak bolong ya. Plus di bawahnya ini ada aksen karbon gini nih. Cuman kayaknya sih bukan karbon beneran ya, tapi nanti kita coba lihat lebih lengkap deh pas waktu test drive. Yang bakalan dimodif sama anak muda pemilik Honda City Hatchback nantinya nih, knalpotnya masih emang dia kayaknya satu-satunya yang nggak sporty nih, karena knalpotnya biasa banget. Bakal lebih keren tuh kalau kita ganti knalpot aftermarket gitulah gitu. Nah, balik nanti kita masuk ke dalam, yuk. Nah, keren banget nih, kita udah sampai. Kok mesinnya udah nyala duluan ya? Nah, itu hebatnya di Honda City Hatchback RS yang baru ini. Jadi kuncinya dia udah smart key. Selain keyless, jadi kita untuk keluar masuk mobil tuh udah nggak butuh anak kunci lagi. Kita tinggal pegang handle aja, dia akan terbuka otomatis. Dan dia ada namanya remote engine start. Jadi biasanya ini hanya ada di CR-V terbaru, terus Honda Accord dan Honda Civic. Ini di generasi yang lebih rendahnya dari keluarga Honda. Di Honda City Hatchback dia taruh remote engine. Jadi kita bisa nyalain mesin dari luar. Ini biasanya kalau misalnya, apalagi kalau di Indonesia tropis kan pasti panas tuh. Jadi kita nyalain dulu mesinnya, AC udah menyala, mobil udah menyala, tapi tenang aja, demi keamanan. Selama pintunya belum terbuka, jadi dia nggak akan bisa jalan tuh. Jadi transmisi juga nggak akan bisa dipindahin, karena sebenarnya mobilnya tuh mati, hanya mesinnya yang nyala. Nah, jadi jangan takut dicolong orang maksudnya, karena kita tetap harus bawa kunci. Begitu kita masuk, kita pencet lagi tombol engine startnya supaya benar-benar mobilnya ngebaca, oh yang punyanya udah ada nih di dalam mobil. Jadi baru mobil ini bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Jadi kuncinya emang bener-bener pinter lah, kita tinggal taruh aja. Di dalam karakternya, balik lagi, pasti masih sporty banget. RS dari zaman dulu itu pasti dia kelihatan pakai emblem-emblem, ada aksen merahnya kan. Masih berlanjut di Honda City Hatchback yang RS ini. Nah, kita lihat nih aksen-aksen jahitan di setir, terus di trim pintu aksen jahitan, plus di jok juga. Nah, itu dia ada aksen merahnya. Dan joknya ini menurut gue bahannya bener-bener nyaman sih. Jadi dia kombinasi suede dan fabric, ditambah modelnya tuh model-model honeycomb gini. Jadi emang karakternya sporty banget. Dan sisi sampingnya ini penahannya, dia untuk lumbar supportnya itu dia bener-bener kayak megang sih.
gue tingginya 172, jadi masih posisi duduk pasti enak karena dia ada maju mundurnya. Maju mundur, ada pengatur ketinggian. Nah, dan setirnya udah tilt steering dan teleskopik, jadi dia udah bisa naik turun dan bisa maju mundur. Nah, posisi duduk idealnya pasti gampang banget didapat. Dan ya balik lagi, karakter Honda City Hatchback yang sporty ini emang lebih kelihatan sporty. Dia desain kisi AC-nya baru dengan aksen merah-merah. Nah, sekarang kita ngomongin fiturnya. Di dalam AC-nya emang udah digital, tapi dia emang operasionalnya masih pakai knob rotary gini ya, knob putar. Nah, menurut gue ini dia masih tetap kayak mobil anak muda yang sporty. Seperti gue inget misalnya di HR-V gitu ya, atau di Honda Accord gitu kan, dia udah kayak touchscreen gitu kan, kita tinggal pencet panelnya. Nah, malah gaya anak mudanya mungkin kurang. Jadi kalau misalnya dia pakai knob rotary gini, itu masih karakter anak mudanya tuh masih muncul. Apalagi ini detail menariknya nih, di sekeliling knobnya tuh ada lampu merah-merah gini. Kayaknya emang kayak dia pengen banget gitu kita bawa ngebut gitu ya. Gitu. Nah, pengaturannya ini untuk pengaturan fan, kecepatan angin. Ini untuk arah semburannya, mau ke kaki atau ke jendela sebagai defogger. Nah, yang knob kanan itu untuk suhunya, kita mau low atau ke kanan lebih hangat lagi, lebih panas gitu. Fitur entertainmentnya komplit, dia pakai head unit monitor 8 inci, udah lengkap banget, dan ada koneksi untuk smartphone, jadi udah Android Auto sama Apple CarPlay. Jadi kita udah gampang banget lah untuk untuk connect ke handphone kita, ke gadget. Dan yang baru di head unit ini adalah dia ada teknologi namanya optical bonding. Jadi kalau misalnya kita lihat monitor-monitor di mobil sekarang kan, dia rata-rata kayak mengkilap gitu kan. Nah, ini tuh dia sebenarnya nggak mengkilap. Jadi emang tujuannya untuk mengurangi pantulan. Jadi kalau misalnya ada lampu, terutama misalnya kayak di malam hari gitu kan, bentuk layar yang mengkilap itu kan biasanya dia suka kayak mantulin cahaya kan. Nah, ini dia lebih aman, lebih enak di mata karena dia tidak memantulkan cahaya dari sekelilingnya gitu. Kita juga bisa ada soket USB, ada 2. Kita bisa connect untuk isi daya baterai untuk ke smartphone. Plus kalau misalnya butuh power 12 volt, misalnya kalau kita mau jalan-jalan terus butuh bawa kulkas mini atau kita butuh tuh adaptor, nah masih tetap ada power outlet yang 12 voltnya. Storage-nya enak. Di sini ada ruang kecil, storage kecil buat naruh koin atau misalnya kartu e-money. Terus di depan juga banyak nih, ada 2 tingkat untuk storage-nya. Jadi kita bisa naruh ya handphone, bisa kita taruh sini karena udah cukup besar. Dan ada cup holder 2 buah. Cup holder juga masih ada di samping, sama ada storage juga di trim pintu. Jadi emang tempat penyimpanannya nggak akan kekurangan gitu loh. Nyetir Honda City Hatchback mau nggak mau pasti kayak kebawa gitu jiwa mudanya. Karena gini, speedometernya dia masih kombinasi analog sama digital MID-nya. Jadi kalau ya sekarang mobil banyak yang canggih-canggih, semuanya udah full digital. Nah, City Hatchback dia masih punya jarum analognya. Jadi emang karakternya buat orang-orang yang sportif itu masih dapat. Apalagi di sekelilingnya itu dia ada lingkaran merah gitu, termasuk di sisi kanan dan kirinya speedometer. Jadi dia emang kayak pengen banget si pengemudinya tuh ngerasa sporty banget gitu loh. Makanya dia masih pakai analog dan ditambah kombinasi MID-nya udah digital. Untuk taunya kita bisa lihat dari sini untuk ngaturnya. Nah, kita mau tampilannya apa. Nah, kita ada tombol nih di sebelah sisi kirinya speedometer. Jadi kita tinggal pilih mau ada average, mau ada konsumsi atau jarak tempuh segala macem. Nah, setirnya kayak tadi dia sporty banget. Genggamannya, lingkaran diameter setirnya tuh masih lumayan gede, jadi enak digenggam. Dan yaitu karakter sportinya dari aksen jahitan. Tombol kontrol audio udah ada lengkap di setir, di sisi kiri untuk audio dan di sisi kanan untuk cruise control. Untuk koneksi ke head unit, kita bisa atur volume, kita bisa atur track, termasuk kita bisa atur nih source-nya mau apa, mau dari radio atau dari USB.
termasuk kita bisa angkat telepon atau matikan telepon lewat setir. Jadi emang pasti karakternya lebih aman. Nanti operasional lengkapnya bakal Kabar Auto jelasin lebih lengkap ketika nanti kita udah dapet mobil pinjaman ini kalau udah test drive. Yang pasti di City Hatchback satu lagi fitur yang nggak kalah canggih, ada pedal shift. Nah, kalau kita bicara sumber tenaga, Honda City Hatchback ini pakai mesin 1500 cc. Kode mesinnya mirip, jadi dia masih pakai mesin dengan kode mesin L15, tapi di belakangnya dia ZF. Jadi kalau misalnya L15 di mesin-mesin Honda lain seperti Honda Jazz dan HR-V itu dia SOHC. Kalau di City Hatchback ini dia sama-sama 1500 cc, 4 silinder segaris, tapi kepala silindernya sudah DHC dan udah drive by wire. Jadi antara pedal gas itu sama ke throttle body dia udah pakai perintah mesin gitu. Jadi emang dia udah bukan kabel lagi. Dan yang bikin beda yaitu DHC-nya itu. Jadi emang karakternya harusnya akan lebih sporty dan akan lebih bertenaga. Walaupun memang nanti ini kita akan olah lebih lanjut ya, karena di atas kertas tenaganya masih sama. Dia akan mengeluarkan tenaga 121 PS atau sekitar 119 dk dengan torsi 145 Nm. Nah, di atas kertas data itu sebenarnya sama aja seperti di Jazz ataupun di mesin L15 lainnya. Tapi kenapa ketika dia udah pakai DHC, insinyur Jepangnya tuh masih bikin output tenaganya sama seperti mesin-mesin SHC. Nanti ya mungkin itu perkembangan lebih lanjut ya, tapi yang pasti secara teknis mesin DHC harusnya dia akan bisa mengeluarkan tenaga lebih powerful, tapi sekaligus tetap konsumsi bahan bakarnya tetap dijaga. Kan Honda dia mesinnya udah pakai iVTEC soalnya kan, jadi untuk pengaturan timing pengapian termasuk bukaan katup masuk dan keluarnya itu udah bisa diatur tuh otomatis. Jadi emang harusnya dia akan punya mesin lebih bertenaga dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Nah, jadi dari mesin yang emang udah terkenal bandel dan udah terbukti di ajang balap, karena di Indonesia di balap touringnya Honda Jazz itu L15 di Honda Jazz tuh udah banyak menang lah gitu. Di Honda City Hatchback RS ini mereka menawarkan dengan dua pilihan transmisi. Yang ini CVT dengan ada 8 percepatan tapi simulasi ya, karena kan kalau namanya CVT itu sebenarnya dia nggak ada percepatan, kenaikan kecepatan itu hanya kayak linear gitu loh, tapi dia ada seakan-akan pakai 8 percepatan. Atau ada pilihan manual 6 percepatan. Jadi yang sekarang kita review ini yang versi CVT, nanti dia akan ada opsi untuk yang manual 6 percepatan. Nah, balik lagi untuk karakter sportinya, dia taruh rem tangan masih pakai tuas. Kalau di HR-V kan dia udah pakai elektrik. Nah, kalau di Honda City Hatchback RS ini dia masih pakai tuas rem tangan seperti ini. Jadi emang ya buat anak muda, gue yakin sih mungkin nanti di balap sih bakal kepake banget lah. Terutama kalau misalnya kita turun di slalom ya. Gitu. Nah, armrestnya lumayan enak walaupun sebenarnya agak terlalu ke belakang ya. Kalau misalnya dia bisa diatur agak ke depan, buat postur badan gue sih kayaknya lebih pas tuh, karena kalau sekarang dia agak kurang maju armrestnya. Oke, kita duduk di belakang. Sekarang udah ada di belakang. Dia panjangnya ya emang lebih sedikit sih, tapi City Hatchback RS ini emang lebih panjang dibanding Honda Jazz. Jadi makanya walaupun hatchback, di dalamnya itu amat sangat lega menurut gue. Karena emang bayangin aja nih kaki tadi posisi jok depan belum gue ubah-ubah, jadi masih pakai postur gue yang 172. Legroomnya itu masih ada jeda panjang banget, sejengkal. Dan dia ada back pocket, jadi kita bisa naruh berkas ataupun majalah. Dan ruang kakinya tuh bener ya, ini kita lega banget. Walaupun emang headroomnya agak sedikit, nah dia mepet nih hanya 4 jari nih. Jadi kan emang City Hatchback RS ini dia lebih pendek dibanding Honda Jazz, makanya headroomnya agak sedikit lebih pendek. Tapi sebenarnya is oke, karena dia taruh warna gelap, jadi nggak kelihatan gitu loh
sebenarnya ya cukup pintar untuk menyamarkan supaya dia kelihatan lebih lega. Nah, ini plafonnya dia kasih warna gelap. Joknya dia udah pakai safety belt 3 titik semuanya. Jadi untuk penumpang belakang dia pasti aman karena udah pakai safety belt 3 titik. Plus udah Isofix, jadi untuk keluarga muda yang dia harus bawa car seat, jadi dia ada penguncinya tuh lebih enak. Ini udah ada penguncinya di masing-masing bangku. Nah, jadi jok bayinya tuh lebih nggak akan terguncang-guncang gitu loh. Jadi emang udah terkunci dengan aman. Dan satu lagi, nanti kita akan olah gimana sih cara Honda memaksimalkan ruang kabin di mobil mungilnya mereka. Dari dulu Honda Jazz itu terkenal dengan namanya Ultra Seat. Ultra Seat itu jadi konfigurasi jok di dalam mobil Honda itu kita bisa atur semaksimal mungkin supaya dalam posisi apapun kita tetap maksimal. Maksimalnya maksimal membawa orang atau maksimal membawa barang. Kalau kita lagi pengen santai, kita bisa rebahkan jok depan ini, kita rebahin ke belakang, kita akan duduk santai. Atau kita lagi mau bawa barang yang lumayan tinggi, dudukan jok belakang bisa kita lipat. Jadi kalau kita mau bawa barang yang tinggi, nanti kita akan cobain, kita bisa lipat jok belakangnya ke arah sini. Atau kalau kita mau barang yang bener-bener banyak, justru sandaran joknya bisa kita lipat ke depan, jadi dia akan rata. Nah, itu bener-bener memaksimalkan kabin di dalam Honda City Hatchback RS ini. Honda tuh Ultra Seat-nya itu bener-bener kepake. Gue pakai HRV di rumah, nah itu juga sama, enak banget karena kita bener-bener mau selonjoran, kita mau bawa barang, kita mau bawa lemari, kita mau bawa atau misalnya apa tanaman gitu. Nah, kita bisa atur joknya seenak-enak kita aja, kita mau lagi butuh apa gitu. Kita lihat kapasitas bagasinya. Nah, kita coba lihat bagasinya akan seperti apa. Belum ada power tailgate, ya nggak perlu lah ya, anak muda masa pakai mesti elektrik. Bagasinya udah lumayan gede sih, ini pasti cukup nih koper. Tapi tenang, Kabar Auto punya, kita bawa barang sendiri untuk kita ngetes akan muat apa aja di dalam bagasi ini. Nah, bagasinya dia cukup besar, pasti muat nih bawa koper. Dan di bagian bawahnya dia masih ada kompartemen lagi nih kecil, ya cukup sih sepertinya kalau kita misalnya mau naruh sendal atau mungkin kayak baju kotor. Jadi dia ada kompartemen kecil lagi di bawahnya. Baru di bawah kompartemen ini ban serep. Nah, ban serepnya dia full size, jadi kita bisa naruh barang-barang juga sih sebenarnya di sini. Nah, karena garis bodinya dia yang lebih landai, mungkin untuk ketinggiannya emang dia nggak terlalu tinggi ya, jadi agak mepet nih. Cuman kita coba ya, Kabar Auto bawa sepeda lipat. Nah, kita muatin. Aman, sepeda lipat nggak masalah, masuk. Bahkan kalau kita mau memperbesar kapasitas bagasi kan kita tinggal lipat jok ini, jok baris keduanya. Kita coba lipat. Nah, kita bawa klub golf. Ini klub golf beneran loh. Jadi kita taruh. Nah, anak muda mau main golf atau mau main sepeda, kita jalan-jalan misalnya liburan, nah kita masih bisa muat, bahkan masih bisa bawa penumpang di belakang, jadi orang tetap nyaman, barang akan tetap lega. Nah, baru kita coba fitur Ultra Mode yang lainnya. Nah, salah satu fitur Ultra Mode dia ada tall mode-nya, jadi mode tinggi. Kita lipat dudukan jok baris keduanya. Kita lipat ke atas, ini kita turunin ya dudukannya supaya dia jadi ngunci. Nah, dia nggak akan gerak-gerak. Tall mode-nya wah, masih muat loh. Kita bisa taruh klub golf,
Cuman yang penting jangan lupa diikat aja nanti kalau udah kita mau main golf. Nah, fitur Ultra Mode lain adalah dia bisa namanya buat refresh. Jadi refresh itu kita penumpangnya benar-benar relax, santai. Caranya kita copot dulu nih headrestnya. Kita taruh dulu di bawah. Kita majuin posisi joknya agak ke depan. Sandarannya kita lipat ke belakang. Oke. Nah, kita akan coba. Ini kebayang kalau misalnya kita lagi santai nih di pantai gitu kan, kita menikmati udara laut, atau mungkin kita lagi di gunung, kita udah nyampe gunung, kita taruh jok di posisi refresh, selanjaran santai sambil nonton. Monitornya bisa kita buat nonton film. Fitur refresh mode ini bisa juga untuk jok pengemudi. Jadi dua sisi jok depan ini bisa kita selonjorin, kita bisa santai. Nah, ini enak banget nih buat refreshing jalan-jalan. Oke, kita coba yang satu lagi namanya long mode. Nah, fitur ini namanya long mode. Jadi kalau misalnya kita mau bawa barang yang panjang gitu ya, cuman mungkin kayaknya tiang bendera nggak muat deh. Tapi kita coba ya. Sandarannya kita lipat ke depan, dia akan rata dengan bagasi. Jok depannya kita mundurin. Nah, jadi kita bisa naruh nih dari sisi depan sini, sepanjang dashboard sampai ke belakang. Kita bisa taruh, kita misalnya mau bawa lemari atau misalnya kita mau bawa papan gitu yang agak panjang, nah kita bisa taruh di sini. Ini namanya long mode. Nah, ini kalau kita mau bener-bener bawa barang banyak banget. Dulu mungkin gue pernah pakai Honda Jazz lama tuh pakai bawa kolam ikan. Jadi cara ini namanya utility mode. Jadi kita bener-bener kalau mau memaksimalkan ruang bagasi, sandaran jok baris keduanya kita lipat ke depan, lantai bagasinya dia akan rata. Nah, bayangin seberapa gedenya. Ini koper bagasi kalau kita mau traveling ini pasti muat nih. Minimal 3 koper muat plus koper kabin. Tapi emang hanya muat 2 penumpang aja depan, tapi space-nya akan jadi gede banget. Oke, Sobat Kabaroto semuanya, demikian review singkat kita pada Honda City Hatchback RS ini. Emang harganya belum diumumkan secara resmi pada saat video ini kami buat, tapi rasanya sebentar lagi akan diumumkan harganya. Dan untuk yang sekarang minat banget pengen beli, mungkin baru bisa pesan ke dealer, karena Honda City Hatchback RS ini udah tersebar di dealer-dealer gede Honda di Indonesia. Jadi calon customer kalau misalnya dia pengen lihat impresi dalamnya kayak gimana sih, joknya emang beneran enak atau enggak, kombinasi warnanya cocok apa enggak sama selera kita. Nah, itu calon customer udah bisa lihat, walaupun memang harganya belum diumumkan secara resmi. Tapi Honda Prospect Motor mengatakan bahwa delivery pertamanya estimasinya ada di bulan April depan. Jadi di bulan April 2021 rencananya udah delivery ke konsumen secara bertahap tentunya sampai akhir tahun nanti. Tapi kalau misalnya kalian udah nggak sabar banget pengen lihat, bahkan pengen beli, udah bisa datengin dealer-dealer, karena di dealer udah ada unit contohnya nih. Jadi kita kalau mau ngelihat, nah nggak sabar banget, Kabaroto bakal tunggu banget nih mobil test drive-nya, karena balik lagi karakter sporty Honda hatchback-nya Honda yang selama ini otak kita udah tertanamnya tuh Honda Jazz itu udah hilang. Bahkan sekarang kita harus nyebutnya Honda City Hatchback. Nah, akan seperti apakah
handlingnya si Honda City Hatchback ini, apakah benar-benar mesin barunya yang DHC itu akan lebih bertenaga walaupun tenaganya sama dengan torsi yang sama, akan seperti apa karakter suspensinya, akan seperti apa ketika nanti benar-benar kita pakai. Nah, tungguin aja video test drive Kabaroto selanjutnya. Oke, jangan lupa pencet like, komen kalau misalnya kalian mau kita review mobil apa, dan pencet subscribe biar dapat notifikasi terbaru video apa aja di Kabaroto. Thank you semuanya.